Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, insyaallah ta'ala, kita akan membahas surat Ali Imran ayat yang ke-74. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua, dan agar Allah memberikan rahmatnya kepada kita semua, dan agar Allah memberikan pahala yang besar kepada kita semua. Para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Yakhtassu bi rahmatihi man yasha, wallahu dzul fadlil azim." Dia, Allah, mengkhususkan rahmatnya kepada siapa yang Allah kehendaki, dan Allah memiliki karunia yang besar. Maksud dari yakhtassu adalah yakhussu, artinya mengkhususkan. Yani yakhtassu bi rahmatihi man yasha, yakhtassu bi makna yakhussu bi rahmatihi atau bi rahmati man yasha. Allah mengkhususkan rahmat kepada siapa yang Allah kehendaki. Walakinnahu azza wa jalla yakhtassu bi rahmatihi man huwa ahlun lirrahmah. Akan tetapi Allah azza wa jalla mengkhususkan rahmatnya kepada yang Allah kehendaki itu kalau dia itu berhak mendapatkan rahmat. Allah memberikan rahmatnya, Allah mengkhususkan rahmat kepada orang yang layak mendapatkan hal tersebut. Ini sebagaimana firman Allah Ta'ala. Allah berfirman di surat Al-An'am ayat 124, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Artinya, Allah lebih mengetahui kepada siapa Allah menjadikan tugas kerasulannya. Allahu a'lamu, Allah lebih mengetahui haitsu yaj'alu risalatah, kepada siapa Allah Subhanahu wa taala menugaskan tugas kerasulannya. Kullu fi'lin min af'alillahi kurina bil masyiati fahuwa tabi'un lil hikmah. Semua fi'il, semua perbuatan Allah yang dikaitkan dengan masyiah, masyiah ini dengan kehendak Allah, maka mengandung hikmah. Ia mengandung hikmah. Allah berfirman dalam surat Al-Insan ayat 30, "Wa ma tasha'una illa ay yasha Allahu innallaha kana 'aliman hakima." Artinya, kamu tidak bisa menempuh jalan itu, ya, kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Innallaha kana 'aliman hakima. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Fahuwa subhanahu 'alimun hakimun yu'ti fadlahu man yasha mimman yastahiqqu dzalikal fadl. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, Maha bijaksana. Dia memberikan karunia-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki dari orang-orang yang berhak mendapatkan karunia tersebut. Kemudian ayat yang mulia ini ditutup dengan firman-Nya, Wallahu dzul fadlil azim. Dan Allah memiliki karunia yang besar. Dzul fadli artinya sahibul fadl. Orang memiliki karunia, sahib al-fadl. Jadi yang memiliki karunia itu Allah. Dan karunia-Nya Allah sifati dengan azim. Ini dengan besar. Maksudnya al-wasi' al-kathir. Al-azim di sini artinya luas dan
banyak. Fala fadla a'zamu min fadlillah. Tidak ada karunia yang lebih besar daripada karunia Allah Subhanahu wa taala. Wanzur ila ma an'ama Allah bihi 'alal 'ibadi min awwalid dunya ila akhiriha wa kullu dzalika lam yanqus mimma 'indallahi syai'a. Lihatlah, perhatikanlah kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada hamba-hamba Allah. Dari awal dunia sampai akhirnya, semua hal tersebut itu tidak mengurangi apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi Allah taala berfirman, hadisnya riwayat Imam Muslim, "Law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla insanin mas'alatah ma naqasa fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu ma naqasa dzalika mimma 'indi syai'a illa kama yanqusul mikhyatu idza gumisa fil bahari." Ya, artinya seandainya seluruh kalian, ya, yang paling awal sampai paling akhir, manusianya dan seluruh jinnya, mereka berdiri di satu tempat, di satu lapangan. Fasa'aluni, kemudian semuanya meminta kepadaku. Fa'ataitu kulla insanin mas'alata. Atau fa'ataitu kulla wahidin mas'alata. Setiap satu dari mereka, aku memberikan permintaannya. Aku mengabulkan permintaannya. Ma'ana qasa dzalika mimma indi syai'a. Hal tersebut sama sekali tidak mengurangi apa yang ada padaku. Illa kama yankusul mikhyatu idza gumisa fil bahar. Melainkan ya seperti berkurangnya air laut yang dicelupkan sebuah jarum di dalamnya. Ya, bagaimana penjelasannya? Syekh rahimahullah berkata, "Ugmisa al-mikhyat fil bahri, igmis al-mikhyat fil bahri wa akhrijhu." Masukkanlah satu jarum di lautan yang luas itu, ya, celupkan, kemudian keluarkan, angkat. Hadzal balal alladhi hamalahu al-mikhyatu hal yankusul bahru syai'a. Al-balal, ya, yani balal itu air, ya, yang ada di jarum tersebut, ya, yang sedikit basah yang ada di jarum tersebut. Apakah mengurangi air yang ada di lautan? Apakah mengurangi air yang ada di lautan? Abadan. Jawabannya tidak, sama sekali. Fahakadha kullu fadlillahi a'tahu Allah azza wa jal. Law furida annahu khalid an mulkihi fa innahu lam yankus mulkallahi syai'a illa kama yankusul mikhyatu idza gumisa fil bahri. Wahada la yankusul bahru syai'ah. Demikianlah semua karunia Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi apa yang Allah anugerahkan kepada makhluknya, ya, Allah kasih karunia-Nya, sama sekali tidak mengurangi kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, melainkan hanya seperti atau bagaikan, ya, jarum yang dicelupkan di lautan, dikeluarkan kembali. Nah, basahnya itu, ya, itu kan tidak sama sekali mengurangi air laut. Maka Allah Maha Kaya, ya, Allah memberikan karunia kepada siapa yang Allah kehendaki. Oleh karena itu, hendaknya kita meminta karunia kepada Allah Jalla wa'ala. Kita menaruh harapan hanya kepada Allah. Kita berdoa meminta karunia-Nya hanya kepada Allah. Meminta karunia Allah, ya. Jadi ayat yang mulia ini walaupun pendek, maknanya begitu besar. Maknanya mengajarkan kepada kita akan karunia Allah yang begitu besar, yang tidak habis. Apa faedah yang bisa kita ambil dari ayat yang mulia ini?
Yang pertama, ya, anna Allah azza wa jal qad yarhamu ba'dal ibadi rahmatan khassa. Ini faedah yang pertama, ya. Pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat yang kita baca ini, bahwa Allah azza wa jal qad yarham. Qad yarham ini, ya, kalau diterjemahkan, qad masuk ke fi'il mudhari', ya. Terkadang Allah merahmati sebagian hamba, ya, dengan rahmat yang khusus. Dengan rahmat yang khusus. Dengan dasar firman-Nya, yakhtassu bi rahmatihi man yasha. Allah mengkhususkan kepada siapa yang Allah kehendaki. Allah mengkhususkan rahmat kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa qad bayyana Allah fi ayatin ukhra anna Allah yarhamu man yastahiqqu an yarham. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di ayat yang lain bahwa Allah memberikan rahmat kepada orang yang Allah kehendaki. Kepada orang yang berhak mendapatkan rahmat. Wa huwa alladhi ta'arrada li asbabir rahmah. Ya. Dia orang yang memang yang memiliki kapasitas untuk mendapatkan rahmat. Dia melakukan sebab-sebab turunnya rahmat. Allah jelaskan di surat Al-Maidah ayat yang ke-16, yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam. Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhaannya subulas salam, jalan-jalan keselamatan. Nah, di sini dijelaskan orang yang diberikan petunjuk oleh Allah, ya, adalah orang yang mengikuti keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Man ittaba'a ridwanahu. Ya. Ini tidak semua orang yang Allah kasih rahmat dengan rahmat yang khusus. Wa anna man kana 'ala al-aqas lam ya'ti bima yaqtadi ar-rahmah fa innahu laysa ahlan laha. Adapun kebalikannya, orang yang tidak mendapatkan orang yang tidak melakukan sebab-sebab turunnya rahmat, maka rahmat itu tidak turun padanya, karena dia tidak atau bukan orang yang pantas untuk mendapatkan rahmat. Di dalam surat Al-A'raf ayat 156, Allah pun menjelaskan siapa yang pantas mendapatkan rahmat. Allah berfirman, wa rahmati wasi'at kulla syai' fasaktubuha lilladzina yattaqun. Rahmatku luas, mencakup segala sesuatu. Ya, dan aku tetapkan rahmatku untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa yang bertakwa? Kita tahu orang yang bertakwa itu orang yang menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa, yang menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, mereka orang yang ahli, orang yang pantas untuk mendapatkan rahmat Allah. Tetapi orang yang tidak bertakwa kepada Allah tidak pantas untuk dikasih rahmat yang khusus. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat As-Saff ayat 5, "Falamma zaghu azaghallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin." Maka ketika mereka menyimpang, maka Allah simpangkan hati mereka. Allah palingkan hati mereka, Allah sesatkan hati mereka. Jadi ketika mereka menghendaki penyimpangan, mereka melakukan penyimpangan, mereka tidak bertakwa kepada Allah, maka sekaligus Allah Subhanahu wa taala simpangkan. Ya. Dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang fasik. Nah, ini faedah yang pertama, ya. Dan kita dapati faedah ini sangat besar sekali. Ya, menyadarkan kita semua bahwa kalau kita ingin mendapatkan rahmat yang khusus dari Allah Subhanahu wa taala adalah dengan memperbaiki diri kita dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikuti jalan-jalan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Adapun orang yang menyimpang, mereka adalah orang yang tidak layak, tidak pantas mendapatkan rahmat. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua, annahu la i'tirada ala Allah fi kaunihi yakhtassu bi rahmatihi zaidan wa yamna'u rahmatahu an amrin. Faedah yang kedua ini, tidak ada sanggahan atas Allah. Jadi Allah tidak boleh disanggah. Ya, Allah merahmati seseorang atau Allah tidak merahmati seseorang, ini tidak disanggah. Ya, Allah mengkhususkan rahmatnya kepada Zaid, dan Allah tidak memberikan rahmatnya kepada Amr. Ya, ini tidak ada sanggahan. Karena karunia. Karena perkaranya kembali semuanya kepada Allah. Wa huwa fadlun. Karena ini karunia. Ya, insya'a mana'ahu wa insya'a a'tahu. Sesuai dengan kehendak Allah. Kalau Allah mau, Allah memberikan kepada seseorang. Kalau Allah Subhanahu wa taala mau, Allah tidak memberikan kepada siapapun, kepada seseorang. Cabang dari faedah ini, anna man muni'u fadlallahi lam yakunu qad zulimu syai'a. Nah, perhatikan ini. Orang yang terharamkan, orang yang terhalangi, orang yang tidak diberi karunia Allah, ya, maka orang tersebut tidak dizalimi. Ya. Artinya Allah tidak menzalimi orang tersebut. Ya. Karena apa? Li'anna al-fadlallahi yu'tihi man yasha'. Karena karunia Allah, Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Allah mengkhususkan rahmatnya kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya. Walillahil mathalul a'la. Gambarannya begini. Kalau Anda memberi kepada 10 orang yang di hadapan Anda, ya. Di sini Anda pakai misalkan bahasa yang ada di kita, ya. Kalau misalkan Anda punya rezeki, memiliki harta, ada 10 orang datang, yang satu dikasih 10 juta, yang kedua kasih 9 juta, yang ketiga 8, keempat 7, kelima 6, ya, kemudian keenam 4, terus sampai yang terakhir dikasih 1 juta, yang ke-10. Pertanyaannya, apakah yang dikasih 1 juta itu protes? Loh, kenapa saya dikasih 1 juta, yang lain dikasih 9, 10? Ya, kamu dolim sama saya. Ya, apa yang Anda katakan? Anda akan berkata, enggak, ini kan pemberian, bebas. Aku memberikan siapa yang harus aku beri. Fulan 10, fulan 9, fulan 8, ini 1. Anda 1. Itu sesuai. Nah, ini karunia dari aku. Ini jawaban Anda seperti ini. Ya. Harus dibedakan antara karunia, pemberian, ya, dengan apa? Dengan upah. Kalau upah berhubungan dengan apa? Dengan keadilan. Bismillah. Makanya ulama membedakan antara fadlun wa adl. Ya. Karunia, pemberian, dan keadilan. Misalkan Ari, bos perusahaan tertentu, nyewa atau menggaji 10 orang karyawan. Kerjaannya sama, waktunya sama. Tapi Ari bedakan misalkan. Dibedakan, satu dikasih misalkan 10 juta, 19, 18, 17, yang lain 6. Ijazahnya sama, masuknya sama, waktunya sama, kerjaannya sama. Dolim atau tidak? Jawabannya tidak adil. Dan ini dolim. Ya. Karena apa? Mereka bekerja
dengan pekerjaan yang sama, dan ijazah yang mereka miliki juga sama, waktunya juga sama, misalkan dari jam 8 pulang sampai jam 4 misalkan, ya, kemampuan mereka juga sama. Nah, ternyata dikasihnya beda-beda. Ini namanya pilih kasih, ya, dan ini namanya zalim, tidak adil. Tapi kalau fadl, karunia, pemberian, itu dikembalikan kepada kehendak ahari, ya. Walillahil matsalul a'la. Ketika Allah memberikan karunia, fadl, ya, maka yang dikasih itu sesuai dengan karunia Allah. Makanya ketika kita melihat ada saudara kita yang dikasih karunia sama Allah Subhanahu wa taala, kita nggak boleh protes sama Allah. Ya Allah, kenapa engkau kasih karunia kepada dia besar, sedangkan engkau tidak berikan padaku, ya Allah. Kemudian protes sama Allah, ini nggak boleh. Ya, karena karunia. Nah, itu yang terakhir. Jawazu wasfi ghairillahi bil idham. Bolehnya mensifati selain Allah dengan sifat idham, sifat besar, ya. Diambil dari firman-Nya Dzul Fadlil Azim. Allah memiliki karunia yang besar. Al-Azim sifat dari fadl. Al-Azim sifat dari fadl, ya. Jadi jawazu wasfi ghairillahi bil azim, bil idham. Dan dalam surat An-Naml ayat 23 Allah berfirman, walaha arsyun azim. Ratu Bilqis memiliki singgasana yang besar. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah. Assalamualaikum jazakallahu khairan. Terima kasih atas pelajaran dan bimbingannya. Selanjutnya kami berikan kesempatan, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, siapa ini, di mana? Erwin, Padang Simpuan. Silakan pertanyaannya. Bagaimana kita menjelaskan kepada masyarakat awam yang melihat negara-negara kafir itu mempunyai banyak kemakmuran, hasil panennya melimpah, tapi di negara muslim yang hasil alamnya yang melimpah tapi masyarakatnya miskin. Gimana arahannya Pak Ustaz supaya kita bisa menjelaskan dengan baik dan benar tanpa menyinggung mereka? Jazakumullah khairan. Nah, Silakan Ustaz. alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ba'd. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yaghurrannakum taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Mata'un qalil thumma ma'wahum jahannam. Allah berfirman, janganlah yakni memperdaya kalian. Yakni taqallub ini diberikan kebebasan orang kafir ke sana kemari, kemudian kemajuan dan seterusnya. Ya. Itu kata Allah mata'un qalil. Itu adalah apa namanya? Mata, yakni dia harta dunia yang sedikit, ya. Dan Allah berfirman, kemudian tempat mereka itu di mana? Di neraka jahanam, ya. Nah, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Umar bin Khattab radhiyallahu an itu pernah berkata, ya, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Wa idza ibtaghaina al-'izzata bi ghairihi adhallana Allah. Kami adalah suatu kaum yang Allah muliakan dengan Islam. Apabila kita mencari kemuliaan dari selain Islam, maka kami hinakan. Ya. Nah, banyak di antara orang bilang, kalau kita ingin maju, maka contoh tuh negara barat, misalnya gitu ya. Maka
mereka bilang bahwa orang barat itu maju. Ya. Kita katakan bahwa kemajuan mereka itu ketika mereka itu meninggalkan agama mereka. Ya. Tapi kemajuan kaum muslimin itu sebenarnya berada pada kebalikannya. Kaum muslimin akan maju ketika kaum muslimin itu kembali kepada agamanya. Nah, sejarah, kita bacalah sejarah bagaimana masa kegelapan ya mereka itu. Ya. Ketika ilmu pengetahuan itu muncul, kemudian bertentangan dengan agama mereka, banyak ahli-ahli para ilmu pengetahuan itu ditangkap, tidak sedikit yang ditangkap, disiksa, bahkan ada yang dibunuh, ya, karena bertentangan dengan kitab mereka dan agama mereka. Ya. Nah, orang Islam apakah mau mencontoh mereka meninggalkan agama Islam? Tidak. Justru terbalik. Ketika kaum muslimin meninggalkan agama Islam, maka kaum muslimin akan apa? Akan mengalami kemunduran. Ya. Seperti itu. Jadi, ketika kaum muslimin kembali kepada Islam, Allah akan angkat kehinaannya. Ya. Dan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis Ibnu Umar, ya. Ya. Rasul SAW berkata, "Idza tabaya'tum bil 'ainah." Apabila kalian melakukan jual beli 'ainah. Ya. Jual beli 'ainah ini jual beli riba. Wa khattum adnabal baqar. Dan kalian memegang ekor-ekor sapi. Waraditum bizzara'. Kalian ridha hanya dengan bercocok tanam. Wa taraktumul jihad. Kemudian kalian meninggalkan jihad. Sallallahu alaikum dhullan. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan, menguasakan kepada kalian kehinaan. La yanzi'uhu ankum. Kehinaan itu tidak dicabut dari kalian hatta tarji'u ila dinikum. Sehingga kalian kembali kepada agama kalian. Jadi obat untuk menghilangkan kehinaan, ya, adalah kembali kepada agama. Ar-ruju' ila din. Al-audatu ila din. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali, silahkan. Halo. Halo. Silahkan. Iya, dengan siapa di mana ini? Dengan Abu Rashid di Jakarta. Abu Rashid di Jakarta, silahkan Pak, pertanyaannya. Sedikit mention dari tema, Ustaz. Di daerah-daerah itu Al-Quran itu sangat jarang sekali disentuh. Sampai terkadang itu sampai hancur dimakan rayap atau malah pada lepas dari lisannya. Yang jadi pertanyaan saya adalah bagaimana adab seorang Muslim dalam menangani Al-Quran yang sudah hancur begini. Oh, ya. Apakah kita kumpulkan saja dalam plastik atau malah kita hancurkan sekalian terus dibuang atau gimana? Iya, iya. Itu jasa kebakaran. Jadi Bapak tadi menanyakan Ustadz, di daerah-daerah atau khususnya di daerah kami, Al-Quran biasanya itu jarang disentuh sehingga akhirnya rusak, dimakan rayap dan sebagainya. Bagaimana kami selaku umat muslim memperlakukan Al-Quran tersebut? Oh, iya. Nah, apakah dikumpulkan di plastik, dikuburkan saja atau dihancurkan sekali? Iya, barakallahu fiik. Nah, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi Al-Quran yang sudah tidak dipakai, Bapak, ya, itu hendaknya dibakar. Ya, dibakar sebagaimana pernah hal ini dilakukan oleh para sahabat Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam di masa Utsman bin Affan. Ya, ketika Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengumpulkan kaum muslimin, ya, untuk menggunakan satu mushaf, ya, beliau memerintahkan Zaid bin Thabit dan 3 sahabat dari kalangan Quraisy untuk mencatat mushaf dan menjadikan kaum muslimin, ya, memakai mushaf yang dikatakan dengan mushaf Utsmani, ya. Nah,
Kemudian mushaf-mushaf yang lain bagaimana? Mushaf-mushaf yang dimiliki oleh para sahabat Rasulullah SAW seperti mushaf Abdullah bin Mas'ud dan yang lainnya, ya, mushaf para sahabat dikumpulkan, kemudian dibakar. Membakar mushaf dengan tujuan yang seperti ini maka dibolehkan. Jadi kalau ada mushaf yang sudah tidak dipakai, dimakan rayap, ya, yang dikhawatirkan nanti terhinakan. Nanti kalau misalkan jatuh, ya keinjak oleh orang, anak kecil atau apa, ya, naudzubillah ada yang jadi bungkus apa gitu, tidak pantas, ya, dan sangat tidak pantas. Maka kalau misalkan ternyata demikian, maka boleh dibakar, ya. Kalau ditimbun, khawatirnya masih ada bentuknya. Kemudian suatu saat barangkali bisa digeruk atau bagaimana seperti itu. Nah, Afwan tadi ana ada keliru menyebutkan ayat surat Ali Imran tadi pakai kum domir kum, ya. Pas ana murojaah lagi bukan kum. Jadi Allah berfirman la yaghurrannaka dengan domir kaf. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalil thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Ya, tadi Bapak yang pertama kali yang tanya itu, ya. Jadi jangan sekali-kali, ya, kebebasan mereka di muka bumi ini menipu engkau, memperdaya engkau, ya. La yaghurrannaka, bukan la yaghurrannakum. Sekali lagi la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalil. Jadi itu hanya hiasan dunia yang sedikit. Kemudian tempat mereka adalah neraka jahanam dan seburuk-buruk tempat kembali. Wallahu a'lam. Nah, dan terakhir, Ustaz, iya. dari hamba Allah yang bertanya, Ustadz, di berbagai kajian dan saya juga melihat dari media bahwasanya ada Ustadz yang dia bercerita tentang guru-gurunya, bahwasanya gurunya itu mendapat karomah, menjadi wali kutub yang mengatur alam semesta. Apakah benar karomah atau karunia Allah terhadap seseorang itu sebagai pengatur semesta itu, apa yang dijelaskan dia itu benar atau tidak, Ustaz? Iya, barakallahu fiik. Ya, tidak benar. Ya, itu sama sekali tidak benar. Nah, dan perlu diketahui kita harus belajar, ya, akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Kita harus bisa membedakan mana mukjizat, mana karomah, ya, dan kita harus mengetahui juga artinya, arti mukjizat dan arti karomah. Kemudian juga kita harus belajar apa yang dimaksud dengan wali-wali Allah, ya. Yang dimaksud dengan wali-wali Allah itu apa? Di surat Yunus Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun." Yang artinya, ketahuilah bahwa wali-wali Allah itu mereka tidak ada rasa takut. Tidak ada rasa takut atas mereka dan tidak ada kesedihan. Jadi mereka itu orangnya, ya, wali-wali Allah itu Masya Allah, orang yang paling bahagia. Nggak takut menghadapi masa yang akan datang, ya. Dan apa yang luput dari mereka nggak sedih. Ini wali-wali Allah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifat wali atau siapakah wali. Definisi wali. Kata Allah, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi wali Allah itu orang yang beriman dan bertakwa. Makanya ulama berkata, man kana mu'minan taqiyan kana lillahi waliyan. Orang yang beriman dan orang yang bertakwa, maka dia adalah wali Allah. Dari sini kita mengetahui bahwa semua orang yang beriman dan semua orang yang bertakwa itu adalah aulia, wali-wali Allah. Tidak dibatasi dengan pembatasan tertentu. Tetapi tentunya mereka berderajat. Semakin tinggi keimanan dan ketakwaan seseorang, semakin dekat dengan Allah. Ya.
Oleh karena itu, kita harus tahu, wali-wali Allah itu bukan orang yang dikatakan oleh sebagian orang wali fulan, ya, yang bisa terbang, bisa berjalan di atas air. Tidak demikian. Bisa ngobati orang. Imam Syafi'i rahimahullah bahkan pernah berkata, "Idza ra'aitumur rajula yatiru fil hawa aw yamshi 'alal ma' fala taghtarru bihi hatta tu'ridu amrahu 'alal kitabi wa sunnah." Apabila kalian melihat orang yang bisa terbang atau bisa berjalan di atas air, maka janganlah kalian tertipu sehingga kalian mencocokkan urusannya dengan kitab dan sunnah. Cocok tidak dengan Al-Quran dan sunnah. Ya. Kemudian yang perlu diketahui juga, yang penting bagi kita adalah bagaimana kita mendapatkan sifat kewalian. Berusaha mendapatkan sifat kewalian. Allah jelaskan dalam hadis qudsi, ya, itu dengan dua hal. Dengan melakukan yang wajib-wajib, ya, dan dengan yang melakukan yang sunnah-sunnah. Dengan yang melakukan yang wajib-wajib, itu dia mendapatkan derajat kewalian, disusul dengan yang sunnah-sunnah. Ya. Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harb." Barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku kumandangkan perang atasnya. "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilay mimma aftaratuhu alai." Dan tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai daripada apa? Daripada yang wajib-wajib, yang kuwajibkan padanya. Ini yang wajib-wajib, ya. Kemudian Allah pun berfirman, "Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Ya. Dan la yazal, senantiasa hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan yang sunnah-sunnah. Kalimat la yazal artinya apa? Artinya terus, senantiasa. Senantiasa itu bukan sesekali. Ya. Terus senantiasa melakukan yang sunnah-sunnah, salat sunnah rawatibnya, salat sunnah malamnya, ya. Puasa-puasanya. Ya. Hatta uhibbah, sehingga aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu, apabila aku mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basaruhu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Apabila aku mencintainya, maka aku menjadi pendengaran yang dia dengannya mendengar, penglihatan yang dengannya dia melihat, menjadi tangannya yang dengannya dia beraktivitas dengan tangannya, menjadi kakinya yang dengannya dia berjalan, ya. Dan apabila dia meminta kepadaku, aku beri, ya. Apabila dia meminta perlindungan padaku, aku akan lindungi. Ya. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi hendaknya kita belajar tentang apa itu wali. Ya, jangan katanya. Ya. Jadi jangan sampai kita punya pemahaman semakin aneh semakin wali. Ya. Jadi ada pemahaman sekarang, yakni orang yang semakin aneh itulah, ya, wali. Ini tidak benar. Ya. Wali itu sudah jelas dalam Al-Quran definisinya, dan dalam sunnah juga sangat jelas. Ya. Dan Rasul kita SAW mengingatkan kepada kita, fa inna asdaqul hadithi kitabullah. Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kalamullah, kitab Allah, Al-Quran. Wa khairul haji Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Ini dia. Ya, Ini saja barangkali yang bisa kami bahas, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.